Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur pada saat ini Engkau pun masih berikan kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah di hari Minggu yang indah ini. Tuhan berkati pada kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai dan hadir tengah-tengah ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh kami nikmati, boleh kami maknai, sehingga iman kami pun semakin bertumbuh dan kami semakin Kau mantapkan di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Saudaraku, marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada beserta saudara sekalian. Saudaraku, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama dan yang keempat, Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita melihat kembali akan kasih dari Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu yaitu,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya mohon pertolongan dari Tuhan. Demikian. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan juga kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita dengan menyanyikan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan bait yang keempat, meski tak layak diriku. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11 yang demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah memasongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292, bait yang pertama dan yang ketiga, tabu gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah kecapi
besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang menjadi sumber hikmat dan pertolongan kami saat ini mohon berkat dan hikmat-Mu ketika kami bersama-sama akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami semua ya Allah, di dalam kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami pun dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 yang demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Menyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pada saat ini khotbah saya beri judul menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Saudaraku, menjadi pengikut Yesus itu berarti berjalan bersama dengan Yesus dan mengikuti
jalan yang ditempuh oleh Yesus. Atau dalam istilah bahasa Jawa dikatakan ngetut ingking Gusti Yesus. Dapat juga berarti ikut merasakan apa yang dialami oleh Yesus dan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu, menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena tantangan dan godaannya sangat banyak, dan jalan yang harus ditempuh pun bukanlah jalan yang mulus, tetapi jalan yang terjal dan berbatu-batu. Itulah jalan yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu jalan penderitaan dan kematian. Dengan demikian, untuk dapat menjadi pengikut Yesus dibutuhkan komitmen yang kuat. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop kita saat ini, yaitu di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28, Yesus memberitahukan jalan yang dipilihnya itu. Yesus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, di dalam ayat yang ke-21. Nah, menanggapi pernyataan Yesus itu, Petrus kemudian menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Di sini sepertinya Petrus masih memiliki konsep pemahaman yang sama dengan orang Yahudi tentang Mesias. Perbedaan antara pemahaman dan realita menyebabkan orang Yahudi menolak Yesus, anak tukang kayu yang akan menderita, bahkan mati disalib seperti penjahat besar. Petrus pun menolak pernyataan Yesus bahwa ia akan menderita, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perhatian Petrus sepertinya hanya terfokus pada penderitaan dan kematiannya, sehingga mengabaikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ternyata Petrus juga belum sungguh-sungguh mengerti tentang pengakuannya di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-16 bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus sebagai Mesias memilih jalan penderitaan dan kematian ini sebagai wujud cinta kasih-Nya untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, Yesus menegur Petrus dengan keras atas pernyataannya itu. Yesus berkata, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kata "nyala iblis" merupakan teguran yang sangat keras dan serius, karena iblislah yang paling senang jika karya penyelamatan Allah atas manusia itu gagal. Nah, kemudian Yesus pun mengalihkan perhatian kepada semua muridnya dan menyatakan tentang konsekuensi orang yang mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Seperti Yesus yang mengambil jalan salib, maka semua pengikutnya juga harus mengikuti jejaknya. Di sini Yesus sedang mengubah konsep murid-murid tentang panggilan hidup mereka, bahwa menjadi pengikutnya itu tidaklah mudah, karena harus siap mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan Yesus, rela menyingkirkan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, rela mengalami berbagai kesulitan, pergumulan, tantangan, dan ancaman karena nama Yesus. Serta juga harus senantiasa mengarahkan langkah kita untuk mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus.
Dalam ayat yang ke-24, Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan ketiga hal tersebut, yaitu yang pertama tentang menyangkal diri. Menyangkal diri berarti mengesampingkan kepentingan diri sendiri atau egoisme kita, dan juga ada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadi murid atau pengikut Yesus berarti mau menyerahkan diri sepenuhnya dan bersedia menanggalkan haknya untuk berkorban atau mengorbankan diri dan mempersembahkan hidup hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti bahwa kita tidak lagi berusaha mencari hal-hal yang menyenangkan diri sendiri, tetapi sebaliknya mencari dan melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Dan yang kedua adalah tentang memikul salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pada umumnya penyaliban adalah hukuman yang dijatuhkan kepada para penjahat kelas berat, sehingga salib merupakan simbol penderitaan, kehinaan, dan juga kematian. Tetapi Yesus yang tak berdosa memilih jalan salib itu untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan demikian, salib juga dapat melambangkan beban berat yang harus ditanggung dan dipikul oleh pengikut Kristus, yaitu penderitaan, penghinaan, cemoohan, penolakan, penyangkalan diri, dan bahkan kematian. Memikul salib berarti menderita karena taat kepada Yesus Kristus atau karena mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sisi lain, salib juga dapat dimaknai sebagai lambang cinta kasih Allah bagi umat manusia. Kita ingat bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah bukti cinta kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia. Dengan demikian, memikul salib juga dapat berarti menjalani hidup ini dengan penuh cinta kasih seperti Yesus yang mengasihi kita semua. Dan yang ketiga tentang hal mengikut Yesus. Teladan yang Yesus tunjukkan adalah bahwa Yesus tidak hanya mengajar para muridnya atau para pengikutnya untuk melakukan apa yang baik dan yang benar dengan kata-kata saja, tetapi juga melakukannya. Ketika Yesus mengatakan agar orang percaya untuk menyangkal diri, Yesus lebih dulu melakukannya di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika Yesus mengatakan agar orang percaya mau untuk memikul salibnya, Yesus pun telah memikul salibnya, bahkan sampai mati. Nah, saudara-saudaraku, mengikut Yesus itu berarti tidak sebatas identitas sebagai orang Kristen, namun harus mampu menunjukkan karakter orang Kristen, yaitu beriman yang teguh, setia, hidup dalam kasih, dan rela berkorban berdasarkan kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jalan yang dipilih Yesus untuk menyelamatkan umat manusia memang tidaklah mudah. Jalan salib yang penuh derita dan bahkan membawa kepada kematian, itulah yang ditempuh oleh Tuhan Yesus Kristus demi cinta kasih-Nya kepada umat manusia. Oleh karena itu, jika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, maka kita harus memiliki prinsip dan komitmen yang kuat dan benar, serta siap dengan segala konsekuensinya. Siaplah untuk menyangkal diri, meninggalkan keegoisan, dan mengutamakan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Bersiaplah untuk memikul salib
dengan rela berkorban dalam kebenaran dan hidup dalam kasih Allah. Serta setialah mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, cobaan, tantangan, dan juga pergumulan dan beban hidup yang berat pasti akan kita hadapi. Tetapi jangan sampai hal-hal itu membuat kita ragu di dalam kita mengikut Tuhan Yesus Kristus dan justru memilih jalan yang lain. Selama kita berjalan bersama dengan Yesus sesuai dengan yang dikehendakinya, percayalah Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kita dalam menghadapi berbagai macam beban dan pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersatu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan nanti kita akhiri dengan bersama-sama menyatakan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu sejenak. Mari kita bersama-sama menyatakan menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama menikmati ibadah kami pada saat ini. Kami pun bersyukur tengah-tengah ibadah ini Tuhan mengingatkan kepada kami sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, juga untuk memiliki sikap-sikap yang telah Tuhan Yesus teladankan bagi kami semua. Tuhan mampukan kami untuk dapat menyangkal diri kami, untuk dapat memikul salib dan setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami ya Tuhan, karena kami menyadari sebagai pengikut Kristus bukanlah suatu hal yang mudah untuk kami lakukan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang akan senantiasa menolong dan mampukan kami semua untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan, cobaan, dan
pergumulan hidup yang berat yang harus kami hadapi, terlebih di saat-saat masa pandemi seperti saat ini. Sungguh Tuhan, iman kami diuji. Sungguh Tuhan, kesetiaan kami diuji. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan Allah mampukan kami untuk dapat melewati ujian ini dengan sebaik-baiknya, supaya kami tetap terus kedapatan setia kepada Yesus Kristus, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan tetap terus berjalan dalam jalan terang firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya juga menolong dan memberkati, supaya keluarga kami tetap terus dalam kondisi yang baik, dalam hidup dalam cinta kasih Allah, dan mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Kau berkati setiap anak-anak di dalam tumbuh kembangnya, supaya boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang juga boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Demikian pula di dalam masa-masa studinya, Tuhan juga memberkati, supaya pada saatnya nanti mereka pun boleh menyelesaikan studinya dengan baik, dan itu merupakan kesaksian di dalam kehidupan mereka. Demikian pula Engkau berkati setiap orang tua dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga, dan juga untuk mencukupi biaya studi anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong dalam menjalankan setiap pekerjaan baik pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan, hikmat, dan kesehatan supaya semuanya itu boleh dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk para adiuswa. Tuhan berkati mereka dalam masa-masa tuanya, supaya boleh menikmati masa tuanya dengan penuh sukacita. Tuhan lindungi dari segala berbagai macam penyakit. Tuhan lindungi dari segala apa yang jahat, sehingga masa tua para adiuswa ini benar-benar masa yang membahagiakan dalam kehidupan mereka. Berkati kami sebagai anak-anaknya juga untuk boleh berbakti kepada orang tua kami, para adiuswa ini. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati supaya di saat-saat seperti saat ini, ketika harus terus memerangi penyebaran virus corona, Tuhan juga tuntun dan sertai dengan hikmat Tuhan, supaya setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya terus berjuang dan melakukan yang terbaik. Bahkan juga kami semua boleh mendukung setiap apa yang diputuskan oleh para pejabat pemerintahan yang berwenang, supaya kehidupan kami bersama-sama semakin menjadi lebih baik lagi. Tuhan berkati juga kehidupan kami bersama di gerejamu, di GKJ Kebumen, secara khusus untuk boleh menyesuaikan diri dengan sebaik-baiknya di masa pandemi virus corona ini. Tuhan berkati setiap apa yang akan diputuskan nanti, supaya apa yang diputuskan nanti boleh mendatangkan berkat bagi jemaatmu di tempat ini. Demikian pula kami ingat akan saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan kesehatan. Tuhan juga memberkati mereka di masa-masa pemulihan kesehatannya, supaya terus beriman teguh pada Kristus, meyakini bahwa Tuhan yang akan memberikan kesembuhan dan juga pemulihan kesehatan bagi mereka. Berkati keluarga yang merawat, mendampingi dan melayani, supaya Tuhan juga terus memberikan kesabaran dan hikmat sehingga boleh melayani dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Bapa Surgawi, inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan, kiranya Allah yang berkenan untuk menyempurnakannya dan mengabulkan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita
dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13 sebagai nats persembahan kita yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan bersama diiringi Kidung Jemaat 428 ayat 1 dan 2. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang menjadi sumber berkat dan kekuatan kami, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami dengan kasih setia-Mu, tanpa mengingat akan kelemahan dan pelanggaran kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih yang selalu tercurah bagi kami. Sebagai rasa syukur kami saat ini, kami bersama menghaturkan persembahan yang berupa uang, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan mingguan yang kami persiapkan dari berkat-berkat yang kami terima. Kami memohon Tuhan terima dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami ini dapat menjadi kecukupan kebutuhan pelayanan dan kebutuhan kami kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Kami memohon ampun untuk kekurangan dan pelanggaran kami dalam mengaturkan persembahan ini, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat mengaturkan persembahan yang berkenan di hadirat-Mu di hari-hari selanjutnya. Tuntun dan berkati pengelola persembahan ini untuk dapat bijaksana di dalam menjalankan tugasnya. Setelah usai ibadah ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami yang masih dalam situasi new normal. Tuntun dan berkati kami
agar kami dapat menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan pengharapan. Inilah Tuhan, seru ucap syukur dan permohonan kami, yang kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pemutusan dari Kidung Jemaat nomor 429, bait pertama dan bait yang ketiga, masih banyak orang berjalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sambutlah setiap hari akan kehadiran dan karya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup dan kehidupanmu. Tuhan, anugerahkanlah berkat-Mu kepada kami. Kuasa, kasih, dan pertolongan Tuhan membimbing jalan hidupmu. Limpahkanlah berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.